warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wahdahu la syarika lah wa wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da abad. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah mustafa nabiyina Muhammad bin Abdullah al ba'd. Oke. Sebelum masuk ya, perkenalan dulu loh. Gak enak nih kalau misalnya ngajar kita nggak tahu satu sama lain ya. Sebenarnya aku pengen kenalin aja, ini bentar aja kita pengen sharing aja sebenarnya. Mohon maaf banget kita ganggu pelajaran kalian. Kayak di sini perkenalin nama abang sama kakak lah, Fikri Maulana ya. Saat ini abang kelas 3 SMA di Jawa. Insyaallah bentar lagi mau lulus. Jadi ini ada tugas dari sekolah buat ngajar nih anak-anak adik-adik semua. Kita bagi-bagi aja sering-sering ilmu gitu ya. Saling nasihati 10 menit 15 menit, oke? Oke, disclaimer. Ini nanti di tengah materi di akhir itu ada pertanyaan. Nah, yang bisa ngejawab Mas jadi ya. Oke. Jadi kalau bisa dicatat ya, dicatat maaf yang ada. Biar tadi ya apa lumayan udah beberapa ratus page. Oke. Tadi kita masuk ya? Kita masuk ya. Udah siap nih. Pulpennya, mau bukunya. Kita tidak. Nah, sebelum kita masuk nih, aku pengen nanya. Sebenarnya kita hidup di dunia ini buat apa? Beribadah. Ada lagi nggak selain beribadah? Ada malah ada ilmu, benar. Ada lagi yang lain? Berdoa, boleh juga. Ada lagi yang lain? Kenapa kita hidup di dunia ini? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Tahu deh ya. Oke, semua jawaban kalian itu benar semua. Beribadah, berdoa, zikir gitu, atau menuntut ilmu, semua benar semua dari salah. Nah, tapi ada satu hal sebab kenapa kita diciptakan oleh Allah. Ya, selain dari yang pertama ibadah, yang kedua apa? Masuk surga. Kita sebenarnya kita dari dunia ini gitu ya, untuk beribadah kepada Allah. Nah, apa hasil dari kita beribadah kepada Allah masuk surga? Ya nggak setuju ya, setuju semua ya. Kita beribadah, bisa beribadah diterima amal kita masuk surga. Itu benefit dari kita beribadah. Gitu. Oke. Di sini ada benefit. Kita beribadah kalau misalnya nggak tahu ilmunya, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima ya? Nggak diterima. Kira-kira diterima nggak? Nggak diterima. Oke, nggak diterima. Kenapa coba nggak diterima? Kenapa nggak diterima? Yuk, yang bisa jawab, kamu kasih hadiah. Kenapa kita ibadah tanpa ilmu nggak diterima? Kenapa? Boleh nggak? Oh, iya, ini juga boleh. Jangan lupa. Ayo, siapa? Ada tahu nggak kenapa? Cara ibadahnya salah. Ah, benar banget. Cara ibadahnya salah. Ya, cara ibadahnya dia nggak sesuai dengan hukum Nabi. Kalian tahu Nasrani sama Yahudi kan? Nah, mereka beribadah nggak? Nah, beribadah dong, ya, beribadah ya. Tapi amal mereka nggak diterima. Kenapa? Nah, ini besan Allah beribadah tanpa ilmu, ya kan? Mereka beribadah, mereka kayak datang ke gereja-gereja, nempelin kepala di tembok gitu kan, mereka beribadah. Tapi apa ibadahnya nggak diterima karena tanpa ilmu. Gitu. Nah, ini juga udah jelasin sama Allah dalam surat Al-Fatihah. Coba siapa yang tahu ayat berapa di dalam surat Al-Fatihah dijelasin tentang Yahudi dan Nasrani? Ada yang tahu nggak? Coba cari. Ayat 7 benar banget. Masya Allah. Silakan. Ayat 7. Oke, sama-sama. Jadi dalam surat Al-Fatihah ayat 7. Siapa yang bisa nyebutin suratnya? Yang nyebutin suratnya? Yang nyebutin surat ayatnya ayat 7 apa sih? Ayo buka. Silakan. Sini, silakan. Ya. Pertama, di situ disebutin di dalam ayat itu ada 2. Ini sebutin ya.
Oke, golongan atau orang yang tersesat. Ad-dhalin. Coba, ad-dhalin. Ini konteksnya untuk siapa? Konteksnya untuk Yahudi atau Nasrani? Ada yang tahu? Salah. Ini konteksnya ad-dhalin. Benar nih? Iya, yang tersesat. Ad-dhalin ya, ad-dhalin Nasrani benar banget. Ya. Iya, Nasrani yang sesat. Jangan lupa nih. Ad-dhalin buat orang-orang Nasrani. Kenapa? Kenapa orang-orang Nasrani dibilang ad-dhalin, orang-orang sesat? Ayo jawab, biar dapat hadiah. Menyembah Tuhan selain Allah. Oke. Kira-kira kalau di deskripsiin kayak mereka beribadah, tapi mereka nggak tahu ilmunya, benar nggak? Iya benar ya. Jadi mereka beribadah, tapi mereka nggak tahu ilmunya. Mereka beribadah, tapi mereka nggak tahu ilmunya. Ini orang-orang yang sesat. Kenapa orang Nasrani bersesat? Karena mereka beribadah nggak tahu ilmunya. Udah, itu orang-orang rabi, orang rabi itu kayak pastor atau kayak biarawati, mereka nyampe gak nikah. Buat apa? Demi agama mereka. Tapi apa mereka sia-sia? Mereka beribadah, mendedikasikan hidupnya buat hal seperti itu tanpa adanya ilmu yang benar. Akhirnya apa? Mereka di dalam surat Al-Fatihah, orang yang ini surat mereka ad-dhalin, orang besar. Gitu ya. Itu orang Nasrani. Kenapa? Mereka beribadah tanpa ilmu. Itu orang Nasrani. Oke. Kemudian ada al-maghdub. Ini bahasa Arab. Yang tahu arti al-maghdub? Orang-orang yang dimurkai benar banget. Orang-orang ya, golongan atau orang-orang yang dimurkai. Oke. Untuk siapa? Yahudi. Semuanya udah tahu ya. Ada idenya. Udah tahu semua nih Yahudi. Kenapa? Kenapa? Mereka orang-orang yang dimurkai Allah. Ada yang tahu? Oke, ini aku kasih tahu. Kenapa orang Yahudi itu orang-orang dimurkai Allah? Karena mereka punya ilmu. Mereka punya ilmu. Kalian lihat orang-orang kayak Albert Einstein, Yahudi. Terus kalau nggak salah Martin Luther juga Yahudi nggak salah. Allah alam lah, Allah alam. Itu orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu. Otak mereka jalan, jago. Dari dulu, sejak zamannya Nabi Bani Israel awal-awal yang dibawa sama Nabi Yusuf, kemudian Musa, Isa, Yahudi orang-orang yang berilmu. Tapi Pak, mereka dibilang orang-orang dimurkai. Kenapa juga? Karena mereka punya ilmu, mereka nggak melakukan ilmu itu dengan baik dan benar. Mereka punya ilmu doang, tapi mereka nggak menjalani ilmu itu untuk ketaatan. Coba sekarang orang Yahudi itu bantai orang-orang Palestina, ya nggak? Sebenarnya itu orang-orang Zionisnya, bukan orang Yahudinya. Jadi di sana itu ada dua, ada Zionis dan Yahudi. Nah orang Zionisnya itu yang mereka membantu orang Palestina, bukan orang Yahudinya. Mereka berdalih, mereka pengen ngambil tanah Palestina. Tuh, itu orang-orang Zionis. Katanya itu mereka tanah yang dijanjikan sama mereka. Itu udah lama banget soalnya. Oke, ini ya dua ini orang-orang Nasrani Yahudi. Mereka masing-masing punya keunggulan. Yang satu ibadah yang kuat, Nasrani. Yang satu ilmu yang kuat, Yahudi. Tapi dua-duanya orang-orang yang sangat rendah, sangat dihina sama Allah dalam Al-Quran. Gara-gara ini, mereka ada yang punya ilmu nggak mengamalkan dengan baik, ada yang nggak punya ilmu, dia beribadah tapi nggak punya ilmu, sama aja sih dua-duanya. Nah orang Islam di tengah-tengah ini. Coba di ayat ke-7 di bagian mana yang dikatakan itu orang Islam? Ini wal maghdubi alaihim waladhdallin. Sebelumnya apa? Sebelumnya an'amta alaihim, orang Islam. Orang Islam di tengah-tengah. Kenapa? Kenapa? Kita punya ilmu kayak Yahudi. Kita beribadah sebagaimana yang mereka lakukan juga. Jadi bukan hanya lakukan, kayak kita beribadah, kita juga punya ilmu. Jadi kita
beribadah dari ilmu. Dengan apa? Jadi kita beribadah dengan ada ilmu. Paham ya? Paham nggak yang ini? Nah, jadi kita beribadah itu ada ilmu juga. Kita punya ilmu, kita beribadah gitu. Jadi kita nggak beribadah asal-asalan, kita nggak beribadah dengan cara-cara kita sendiri. Kita beribadah ya yang udah ditentuin sama Allah, kemudian Nabi Muhammad gitu ya. Oke. Di sini ini sebenarnya bukan poin pentingnya. Ada 3 poin penting di materi ini kalau. Ada 3 hal keutamaan dari menuntut ilmu. Ya. Ini bang untuk tadi yang hapus ya. Ada 3 hal. Oke, yang pertama, ada tahu nggak keutamaan dari menuntut ilmu? Keutamaan dari menuntut ilmu, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ya? Oke, apa? Nih, di dalam Al-Quran, Allah ada nyebutin orang-orang yang menuntut ilmu itu beradanya bakal neraka. Dalilnya